kita akan membahas laju yang berkaitan. Laju yang berkaitan nilai fungsi adalah salah satu aplikasi turunan fungsi. Sebelum kita mempelajari laju yang berkaitan ini, alangkah baiknya kita sudah memahami konsep diferensial implisit. Karena inti materi ini adalah kita mempelajari tentang perubahan sesuatu terhadap waktu. Sesuatunya ini bisa volume benda, volume air, jarak, tinggi, dan lain-lain. Nah, jika kita memiliki variabel Y yang bergantung pada waktu T, maka turunan dy per dt disebut laju sesaat dari perubahan. Jika variabel Y mengukur jarak, maka laju waktu dari dy per dt ini disebut kecepatan. Jika variabel yt dan xt dengan x dan y yang saling berhubungan, maka laju dy per dt dan dx per dt merupakan laju yang berkaitan. Selanjutnya terdapat prosedur sistematis dalam laju yang berkaitan ini. Yang pertama, kita menggambarkan ilustrasi dari suatu permasalahan yang diberikan. Kita menggunakan beberapa variabel yang dibutuhkan dan bergantung terhadap waktu seluruh variabel itu. Yang kedua, kita menjabarkan seluruh informasi yang ada pada soal. Maksudnya, kita menuliskan apa yang kita ketahui dari soal itu. Yang ketiga, kita menjadikan seluruh informasi yang didapatkan menjadi persamaan yang memiliki hubungan terhadap waktu. Yang keempat, kita menurunkan secara implisit terhadap T. Yang kelima, kita mensubstitusikan ke dalam persamaan yang ditemukan. Soal dan pembahasan tentang laju yang berkaitan. Yang pertama ada seorang wanita berdiri di atas tebing mengawasi perahu motor menggunakan teropong. Ketika perahu mendekati pantai tepat di bawahnya, jika teropong berada 250 kaki di atas permukaan laut, dan jika perahu mendekati dengan laju 20 kaki per detik, berapa laju perubahan sudut teropong pada saat perahu berada 250 kaki dari pantai? Penyelesaian yang pertama, kita buat gambar dulu segitiganya agar memudahkan dalam proses pengerjaannya. Dan perkenalkan variabel-variabel theta dan x seperti diperlihatkan dalam gambar ini ya. Di sini ada titik teropong, di sini ada titik perahu. Nah, 250 di sini adalah jarak teropong dengan permukaan laut. Dengan theta adalah sudut antara teropong dengan perahu, dan x di sini adalah jarak perahu dengan pantai. Oke. Lanjut. Langkah yang kedua, diketahui bahwa dx per dt sama dengan minus 20. Nah, kenapa sih minus 20? Jadi kan si perahu itu kan mendekati ke pantai, otomatis dia kecepatannya berkurang dong. Karena kecepatannya berkurang, jadi nilainya adalah negatif. Tanda adalah negatif karena x berkurang dengan berlalunya waktu. Oke. Nah, kita itu pengen tahu d theta per dt pada saat si x-nya adalah 250. Nah, langkah yang ketiga, dari ilmu ukur segitiga, tan theta sama dengan x per 250. Nih kan, kalau nyari tan kan adalah depan samping ya. Depannya adalah x, sampingnya adalah 250. Jadi, tan theta sama dengan x per 250. Nah, langkah yang keempat, kita diferensiasikan secara implisit menggunakan fakta bahwa d theta tan t sama dengan secant kuadrat theta. Ingat bahwa diferensiasi itu mirip dengan turunan ya teman-teman. Jadi tan itu turunannya sama seperti secant kuadrat theta. Nah, karena kita pengen diferensiasi secara implisit, jadinya seperti ini. Secant kuadrat theta d theta per dt. Oke. Jadi jawabannya 1 per 250 dx per dt. Nah, langkah yang kelima ini, kan kita pengen tahunya si x-nya sama dengan 250 ya. Pada saat x-nya 250, theta adalah pi per 4 radian, dan secant kuadrat theta adalah secant kuadrat pi per 4. Karena pi per 4 adalah 180 dibagi 4, hasilnya 45 derajat. Jadi secant kuadrat 45 derajat adalah 2. Jadi, 2 d theta per dt sama dengan 1 per 250
minus 20 karena dx dt-nya adalah minus 20. Ingat ya teman-teman. Nah, di sini saya akan jawabnya. Oke. Nih, 2-nya habis. Minus 20 jadi minus 10. Minus 10 jadi habis 25. Jadi habis minus 1/25 sama dengan minus 0,04. Jadi jawabannya saat sudut berubah dengan laju minus 0,04 radian per detik. Tandanya negatif karena theta berkurang dengan berlalunya waktu. Jadi karena perahunya semakin dekat dengan bibir pantai, otomatis tetanya berkurang dong ya, teman-teman. Oke. Di sini terdapat contoh soal. Air dituangkan ke dalam bak berbentuk kerucut terbalik dengan laju 8 feet kubik per menit. Jika tinggi bak adalah 12 feet dan jari-jari permukaan adalah 6 feet, seberapa cepat permukaan air naik ketika kedalaman air 4 feet? Yang pertama, kita membuat ilustrasinya. Seperti ini. Jadi garis permukaannya adalah 6. Dan kedalaman air yang dicari adalah kedalaman 4. Lalu kita menuliskan informasi yang kita ketahui dari permasalahan ini, yaitu dV per dt-nya atau lajunya adalah 8 feet kubik per menit. Untuk tinggi baknya adalah 12 feet. Kita menggunakan variabel H besar, H kapital. Selanjutnya ada jari-jari permukaan 6 feet. Kita menggunakan variabel F besar. Selanjutnya, yang ditanya adalah dH per dt ketika kedalaman sama dengan 4 feet. Rumus dari volume kerucut adalah sepertiga pi r kuadrat H. Lalu kita buat perbandingan. Tadi tingginya 12, jari-jarinya 6. Lalu kita kali silakan menjadi 6H per 12. Ketika disederhanakan sama-sama dibagi 6 menjadi H per 2. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus volume, yakni menjadi sepertiga pi, R-nya menjadi H per 2 kuadrat. Dari sini ya, kita ambil dari sini, H sama dengan sepertiga pi H kuadrat per 4H. Nah, hasilnya adalah pi H kubik per 12. Selanjutnya kita turunkan pi H kubik per 12 ini menjadi 3 pi H kuadrat per 12. Kita sederhanakan saja menjadi pi H kuadrat per 4 ya, sama-sama dibagi 3. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus dV per dt sama dengan dV per dH, dH per dt. dV per dt-nya tadi berapa? 8. Yang ada pada soal 8 ya. Terus dV per dt-nya, dV per dH-nya tadi yang kita turunkan pi H kuadrat per 4. Selanjutnya kita kali silakan. Kita pindahkan ya ke kiri, sama aja dikali 8 kali 4 32 per pi H kuadrat sama dengan dH per dt. Setelah itu kita substitusikan
Tadi yang ada pada soal, kita mencari pada saat kedalaman 4. Jadi, hanya ini kan menyatakan kedalaman yang cari ya. Jadi 32 per pi 4 kuadrat sama dengan dh per dt. 4 kuadrat kan 16, jadi 32 pi 16. Nah, kita sederhanakan menjadi 2 per pi. Jadi, ketika kedalaman air 4 feet, permukaan air naik dengan laju 2 per pi feet atau 0,637 per menit. Satuannya tetap feet ya. Sekian dari saya. Contoh soal yang ketiga yaitu rusuk sebuah kubus bertambah panjang dengan laju 3 inci per detik. Seberapa cepat volume kubus bertambah pada saat panjang rusuk 12 inci? Kita ketahui bahwa misalkan panjang rusuk itu kita menggunakan variabel X, berarti volumenya X pangkat 3. Selanjutnya yaitu di sini perlu kita ketahui bahwa pi ini dan X ini bergantung pada T. Kita cari pi aksennya itu dari X pangkat 3, pi aksennya sama dengan 3X kuadrat. Ditanyakan seberapa cepat volume kubus bertambah pada saat panjang rusuk 12 inci, berarti pada saat X sama dengan 12. Dijawab yaitu di sini dpi per dt sama dengan rumusnya 3x kuadrat atau pi aksen dikali dx per dt. Dx per dt-nya yaitu sudah kita ketahui di sini bahwa sama dengan 3. Jadi ketika x sama dengan 12 maka dpi per dt sama dengan 3 kali 12 kuadrat dikali 3. dpi per dt sama dengan 1296. Jadi, laju kecepatan volume kubus pada saat panjang rusuk 12 inci adalah 1296 inci kubik per detik. Contoh soal keempat. Air dituangkan ke dalam tangki berbentuk kerucut terbalik dengan laju 8 desimeter kubik per menit. Jika tinggi tangki tersebut adalah 24 desimeter dan jari-jari permukaan atasnya sama dengan 12 desimeter, seberapa cepatkah permukaan air naik pada saat tingginya 4 desimeter? Dapat kita lihat dari gambar bahwa permukaan air akan naik dengan cepat pada awalnya lalu melambat seiring bertambahnya tinggi air. Maka dapat kita misalkan P yaitu volume, R jari-jari, dan H itu tinggi air. Lalu kita dapatkan volumenya yaitu V per 3R kuadrat H. Dan juga di sini kita mendapatkan jari-jari yaitu R sama dengan H per 2. Sehingga bila kita substitusikan V sama dengan volume sama dengan V per 12H kubik. Lalu kita turunkan kedua ruas terhadap teks sehingga kita peroleh dV per dt. Setelah itu diketahui dV per dt sama dengan 8 desimeter kubik per menit. Dan H-nya itu sama dengan 4 desimeter. Jadi kita mempunyai 8 sama dengan 4V dikali dH per dt. Sehingga dH per dt sama dengan 2 per Pi desimeter per menit. L pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah Y sama 2. Jadi DL per DT, tadi kan ditanya DL per DT. Ini 2X dikali DX per DT tambah 2Y dikali DY per DT per 2L. Nah, duanya ini kita coret ya biar habis semua. Jadi hasilnya, jadi tinggal X kali DX per DT tambah Y dikali DY per DT per L. Nah, L kuadrat ini sama dengan X-nya ini kan 3, Y-nya 4. Tadi kan rumus yang di atas yang sebelumnya itu L pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. L pangkat 2 itu
L pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. 3 tambah 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 pangkat 2 sama 16. Berarti 9 tambah 16 yaitu 25. 25 karena tadi L-nya pangkat 2, jadi 25 kita akarin jadi 5 ya. L-nya ketemulah 5. Nah, sekarang tinggal kita masukin DL per DT. Tadi kan sisa X kali DX per DT tambah Y kali DY per DT per L. X dimasukin 3, DX per DT setengah tambah 4. Y-nya 4 dikali DY per DT, DY per DT-nya ini 1/4 per 5. L-nya udah ditemuin 5. Jadi dapat kita ambil 3/2. Hasilnya itu 3/2 kurangi 1/5. 3/2 dikurangi 1/5 itu berarti sama dengan hasilnya itu 1/10. Nah, sudah ditemukan hasilnya itu adalah 1/10. Oke, sekian. Baik, kita akan masuk ke diferensial dan aproksimasi. Di sini ada penjelasannya tentang diferensial dan aproksimasi. Notasi Leibniz dy per dx telah digunakan untuk turunan y terhadap x. Notasi d per dx telah digunakan sebagai operator untuk turunan terhadap x. Nah, jadi kita udah kenal kan kalau turunan itu notasinya seperti ini, d per dx ya teman-teman. Jadi d per dx dan dx itu sama. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan memberi makna terhadap dy dan terhadap dx. Misalkan f adalah fungsi yang terdiferensiasi. Untuk memberi motivasi definisi kita, misalkan P x0, y0 adalah titik tetap pada grafik f y sama dengan fx, seperti diperlihatkan dalam gambar. Nah, jadi di sini ada grafik. Nah, ini grafiknya adalah y sama dengan fx. Dan di sini adalah yang merah-merah ini adalah garis singgung. Nah, titik A ini merupakan titik tetap pada grafik y sama dengan fx. Oke, jadi ini gambar grafiknya. Ya, oke teman-teman bisa di next lagi. Karena f terdiferensiasikan, limit delta x menuju 0, fx0 ditambah delta x minus fx0 dibagi delta x sama dengan f aksen x0. Jadi, jika delta x-nya kecil atau jaraknya ya, hasil bagi fx0 ditambah x kurangi fx0 dibagi delta x akan bernilai kira-kira sebesar f aksen delta x. Sehingga fx0 ditambah delta x dikurangi fx0 sama saja dengan delta x dikali dengan f aksen 0, x0. Nah, ruas ini, ekspresi ini disebut dengan delta y. Ini adalah perubahan sebenarnya dalam y ketika x berubah dari x0 ke x0 ditambah delta x. Ruas kanan ini disebut dy, dan dia bertindak sebagai aproksimasi terhadap delta y. Oke? Jadi ini adalah disebut aproksimasi atau nilai hampiran ya teman-teman. Jadi kayak nilai yang lebih mendekati terhadap delta y. Nah, besaran delta y sama dengan perubahan dalam garis singgung terhadap kurva di P ketika X berubah dari X0 ke X0 tambah delta X. Nah, ketika si delta X-nya kecil, kita harapkan DY ini tuh aproksimasi yang bagus terhadap delta Y. Jadi, kalau misalnya nanti, misalnya delta X-nya itu kecil, nah itu kemungkinan itu adalah nilai aproksimasi yang bagus untuk terhadap delta Y. Dan karena harus berupa konstanta dikali delta X, jadi penghitungannya akan lebih mudah. Lanjut. Kemudian. Nah, definisi diferensial. Misalkan Y sama dengan Fx adalah fungsi terdiferensiasi dari variabel
bebas X. Oke, lanjut ya. Delta X adalah pertambahan sembarang dalam variabel bebas X. Ya benar. Jadi kalau delta X itu tuh jarak atau pertambahannya ya, pertambahan dari satu titik. Misal di sini ada del X0, terus di sini ada, aku mau draw gini. Jadi gini. Di sini ada delta X, maaf kalau di sini ada X0. Nah, di sini ada tambahannya. Jadi jarak dari sini ke sini adalah delta X ditambah X0 ya, teman-teman. Oke. Mari kita hapus lagi. Lanjutnya ke dx. Dx disebut diferensiasi variabel bebas X adalah sama dengan delta X. Nah, jadi delta X itu sama juga seperti dx ya. Nah, delta X itu tahu kan, tadi delta X itu pertambahan sembarang dalam variabel bebas X. Dan lanjut, delta Y adalah perubahan sebenarnya dalam variabel Y ketika X berubah dari X ke X plus tambah delta X. Tadi udah ya, ada digambarkan. Yakni Y sama dengan Fx ditambah delta X minus Fx. D disebut juga diferensial variabel tak bebas Y. Didefinisikan oleh dy sama dengan f aksen x. Jadi dy itu kalau dalam turunan itu sama seperti dengan lambang ini ya, f aksen x. Cuma kalau dalam diferensial itu jangan lupa dikali dengan dx. Nah, kita lanjut ke contohnya. Carilah dy jika y sama dengan 2x kuadrat minus 4x. Untuk mencari dy, kita cukup menghitung turunan y dan mengalihkannya dengan y. Jawab dy sama dengan 2x kuadrat kita turunin jadi 4x, minus 4x kita turunin jadi minus 4. Jangan lupa dikali dengan dx. Oke, jadi ini jawabannya y dy sama dengan 4x min 4 kali dengan dx. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan aturan turunan. Dalam turunan ini terdapat beberapa aturan dalam pengerjaannya, yaitu yang pertama ada aturan pangkat turunan, yang kedua ada aturan kelipatan konstanta, yang ketiga aturan jumlah turunan, yang keempat aturan perkalian, yang kelima aturan pembagian, dan setelah itu kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama ini ada aturan pangkat. Jika n adalah bilangan real, maka d per dx dikali x pangkat n sama dengan n dikali x pangkat n min 1. Yang kedua ini ada aturan kelipatan konstanta. Jika u adalah fungsi yang terdefinisikan terhadap x dan c adalah konstanta, maka d per dx dikali cu sama dengan c dikali du per dx. Dan jika n adalah sembarang real, maka d per dx dikali cu pangkat n sama dengan c dikali n dikali x n min, pangkat n min 1. Yang ketiga ini ada aturan jumlah turunan. Jika u dan v fungsi dari x yang terdefinisikan, maka jumlah fungsi tersebut u tambah v terdefinisikan di setiap titik, di mana u dan v keduanya terdefinisikan pada titik-titik semacam itu. Yaitu rumusnya adalah d per dx dikali u tambah v sama dengan du per dx tambah dv per dx. Yang keempat ini ada aturan perkalian. Jika u dan v terdefinisikan di x, maka demikian juga hasil uv yaitu d per dx dikali uv sama dengan u aksen dikali v tambah v aksen dikali u. Nah, yang kelima ini aturan pembagian. Jika u dan v terdefinisikan di x dan jika v dalam kurung x kurang dari sama dengan 0, maka hasil bagi u per v juga terdefinisikan di x. D per dx dikali u per v sama dengan u aksen v dikurang v aksen u aksen dikali v dikurang v aksen dikali u per v kuadrat. Sekarang masuk ke aturan diferensial. Apa sih aturan diferensial itu? Tadi kan di sebelumnya sudah dijelaskan ya. Nah, ini untuk menurunkan suatu fungsi, kita dapat menurunkannya dengan rumus d per dx kali x pangkat n sama dengan n kali x pangkat n min 1. Tapi jika suatu fungsi ini konstanta,
maksudnya konstanta ini dia hanya berdiri sendiri, contohnya kayak angka 9, 5, 7, dan lain sebagainya, maka turunannya itu 0. Jadi jika suatu fungsi itu konstanta, maka jika diturunkan itu hasilnya akan 0. Sekarang kita masuk ke aproksimasi linear. Sebelum itu kita masuk dulu ke persamaan linear. Bisa dilihat ya di situ rumus persamaan linear yang biasa kita gunakan, yaitu A1 dikali X1 tambah A2 dikali X2 tambah seterusnya sampai berapapun itu. Nah, di mana A1, A2, dan A3 itu maksudnya sampai seterusnya itu adalah konstanta. Dan X1, X2, dan seterusnya itu adalah variabel yang tidak diketahui. Nah, persamaan linear ini mempunyai SPL. SPL ini itu ada dua, yaitu yang pertama mempunyai penyelesaian disebut konsisten, tunggal atau banyak. Jadi penyelesaiannya ini sesuai dengan rumus, sesuai dengan aturannya. Yang kedua ini tidak mempunyai penyelesaian disebut tidak konsisten. Sekarang aproksimasi. Misalkan bahwa Y sama dengan suatu fungsi pertambahan, delta X menghasilkan pertambahan yang berkorespondensi delta Y dalam Y, yang dapat dihampiri dy. Jadi F dalam kurung X tambah delta X tutup kurung dihampiri oleh fungsi buka kurung X tambah delta X tutup kurung sama dengan fungsi tambah dy. Sama dengan suatu fungsi ditambah F aksen dalam kurung X tutup kurung delta dikali delta X. Ini adalah dasar untuk penyelesaian terhadap semua contoh yang menyusul. Di sini saya mempunyai contoh, salah satu contohnya itu, misalkan Anda memerlukan aproksimasi yang baik terhadap akar 4,6 dan 8 dan akar 8,2. Yaitu penyelesaiannya tinjau grafik Y. Grafik Y itu kan sama dengan akar X ya. Ketika X berubah dari 4 ke 4,6, maka akar X berubah dari akar 4. Jadi maksudnya itu akar 4,6 yang mendekati itu akar 4 kan. Nah, akar 4 ini sama dengan 2. Akar 4 ini sama dengan 2. Kalau secara aproksimasi, akar 4 plus dy. Sekarang rumusnya ini dy sama dengan setengah X pangkat min setengah dx sama dengan 1/2 akar X dx. Nah, ini X-nya ini adalah 4 dan dx-nya ini adalah 0,6 yang memiliki nilai, berarti dy sama dengan 1/2 dikali akar 4 dikali 0,6 dx ini. Jadi hasilnya 0,6/4. Nih. 0,6/4 itu sama dengan berarti 0,15. Nah, udah ketemu kan dy-nya ini 0,15. Sekarang akar 4,6. Akar 4,6 itu sama dengan akar 4 plus dy. Berarti akar 4 itu sama dengan 2, dy-nya tadi udah dicari, udah ditemui, yaitu 0,15, berarti 2 tambah 0,15 sama dengan 2,15. Demikian pula jika di X-nya ini 9 dan dx-nya ini 0,8. dy ini misalkan dy-nya ini sama dengan 1, tadi kan rumusnya dy itu 1/2 akar X ya. Nah, berarti dy-nya ini 1/2 akar X-nya ini 9 kan, tadi berarti akar 9 dikali min 0,8. Hasilnya min 0,8/8. Min 0,8 dibagi 8 itu sama dengan min 0,133. Nah, ini udah diketahui kayak dy-nya berarti. Karena itu akar 8,2 sama dengan akar 9 plus dy. Akar 9 ini 3 kan. dy-nya ini tadi udah diketahui 0,133. Berarti 3 dikurangi 0,133 yaitu 2,867. Nah, perhatikan bahwa dx dan dy dua-duanya negatif dalam kasus ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Soal yang pertama, carilah dy dari y sama dengan x kuadrat min x ditambah 2. Saya tidak perlu menjelaskan lagi apa itu dy ya, karena sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, diketahui di sini y sama dengan x kuadrat min x tambah 2. Rumus dari dy sendiri yaitu f aksen x dikali dx.
Jadi kita harus mencari dulu f aksen x-nya itu atau turunan dari fungsi y menggunakan limit h mendekati 0 f x tambah h min fx per h. Diperoleh turunan dari x kuadrat min x tambah 2 yaitu 2x min 1. Jadi dy di sini yaitu sama dengan f aksen x dikali dx sama dengan 2x min 1 dx. Lanjut kita ke contoh soal tentang diferensial dan aproksimasi. Ini lebih tepatnya ke aproksimasinya ya teman-teman. Karena di sini ada tentukan nilai hampiran yang baik terhadap akar 16,8 tanpa kalkulator. Nah, hampiran ini merupakan aproksimasi. Jawab pembahasannya hampiran f x tambah x delta x sama dengan fx ditambah dy sama dengan fx ditambah f aksen x dikali dengan delta x. Nah, x di sini adalah 16, delta x sama dengan seperti dx, dan dx-nya adalah 0,8. Nah, 0,8 itu dari mana sih? Jadi, 16,8 dikurangi 16 itu hasilnya 0,8 karena delta x adalah pertambahan sebarang x. Fx sama dengan y sama dengan akar x. Nah, ini biar lebih mudah aja ya. Akar x sama dengan x pangkat 1/2. Dy sama dengan atau turunan dari akar x adalah setengah dikali minus 1/2 dikali dengan dx. Sama dengan 1/2 kali dengan akar x dikali dx. Dy-nya adalah 1/2 dikali, jangan lupa x-nya adalah 16, akar 16 dikali dx-nya adalah 0,8. Jadi 1/2 akar 16 dikali dengan 0,8. Dy sama dengan 1 dikali 1/2 dikali 4 adalah 8. Jadi 1/8 dikali 0,8 sama dengan 0,1. Nah, untuk mencari hampirannya tinggal kita cari saja seperti ini, teman-teman. Akar 16,8 sama dengan akar 16 ditambah 0,1. Karena tadi nilai yang mendekat untuk akar 0,8 adalah 0,1. Jadi, jawabannya adalah akar 16 ditambah 0,14 ditambah 0,1 hasilnya 4,01. Jadi, hampiran yang baik terhadap 16,8 adalah 4,01. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini ya. Ada draw. Oke. Ini. Terus. Nah. Ini lagi satu biar kelihatan. Di sini ada 4. Nah, di sini tuh ada 16. Nah, di sini 16 dan yang di sini adalah 16,8. Berarti delta X-nya adalah 0,8 ya, gitu maksudnya teman-teman. Dan nanti di sini berapa? Kalau misalnya 16 aja 4, kalau 16,8 kira-kira hasilnya berapa ya teman-teman? Nah, gitu. Oke, bisa dipahami ya, semoga paham. Lanjut. Selanjutnya ada soal gunakan diferensial untuk mengaproksimasi akar 400,5. Rumus hampiran kan fx plus delta x. Nah, itu sama dengan fx plus dy. Fx plus dy ini sama dengan fx plus f aksen x delta x. Yang kita ketahui kan ini turunan dari akar x itu 1/2 akar x. Nah, berarti kita langsung cari dy-nya. Dy-nya ini sama dengan tadi 1/2 akar x. X-nya ini kan 400. Nah, dari akar 400,5 ini adalah x-nya itu 5. Maaf, x-nya itu 400. Dan dx-nya itu 0,5. Langsung kita masukkan saja ke sini, berarti 1/2 akar 400 dikali 0,5. Nah,
Akar 400 ini kan 20 ya. Jadi 20 kali 2 sama dengan 40. Setelah itu 0,5 per 40. Ini sama dengan ya, maaf saya salah tulis. 0,5 per 40 sama dengan 0,0125. Jadi dari akar 400,5 ini sama dengan fx-nya kan akar 400. Lalu tadi ininya harusnya ini 0,0125 ya, salah tulis. Ini kan f aksen x, delta x-nya. Selanjutnya akar 400 kan 20, jadi 20 ditambah ini sama dengan 20,0125. Sekian dari saya. Tentukan nilai hampiran akar 10 secara linear. Misalkan fx ini sama dengan akar x. Pilih a-nya ini 9. Kenapa dipilih 9? Karena 9 ini adalah angka yang mendekati 10. Nah, dx ini sama dengan 1. dy f aksen. F aksen ini turunan 9 dx turunan x sama dengan 1 per 2 akar x. Nah, x-nya ini 3 ya. Karena kan akar 9 3. Jadi 1 per 2 kali 3 kali 1, 6. 1 per 6 jadi 1 per 6 kali 1 sama 1 per 6. 1 per 6 sama dengan delta y, jadi akar 10 itu sama dengan 3 dikurangi 1 per 6. 3 dikurangi 1 per 6 ini adalah 3,166. Kalau ini diteruskan akan jadi hasilnya itu 3,1166 terus. Soal yang kelima. Temukan aproksimasi terbaik untuk nilai akar 8,2. Nah, di sini ada y, bila kita misalkan y yaitu fx sama dengan akar x, maka akar 8,2 sama dengan f 8,2. Bila kita mencari fungsi f dari x yaitu f 8,2, lalu bentuk aproksimasinya yaitu seperti ini, sehingga menjadi f 8,2 sama dengan f 9 ditambah f aksen 9 dikali min 0,8. F9 itu dari mana? Karena angka yang mendekati 8,2 adalah 9. Bila kita pilih angka yang kan 16 itu terlalu jauh. Dan juga delta S-nya itu adalah min 0,8. Itu adalah hasil dari pengurangan 8,2 dikurang 9 hasilnya min 0,8. Lalu kita lanjutkan, kita substitusikan fungsi f-nya yaitu akar 8,2 sama dengan akar 9 ditambah f aksen 9 yaitu 1 per 2 akar 9. Itu ada dari rumus ini. F aksen x hasilnya adalah 1 per 2 akar x. Sehingga f aksen 9 hasilnya adalah 1 per 2 akar 9 dikali min 0,8. Lalu akar 9 adalah 3 ditambah 2 per 2 kali 3 dikali min 0,8. Hasilnya adalah 2,867. Jadi aproksimasi terbaik untuk nilai akar 8,2 adalah 2,867. Aplikasi turunan. Definisi aplikasi turunan. Aplikasi turunan fungsi biasa digunakan untuk memecahkan permasalahan interval fungsi naik atau turun, nilai maksimum atau minimum fungsi, serta kecepatan dan percepatan. Penggunaan konsep turunan fungsi dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai ekstrim atau nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum adalah nilai terbesar dan terkecil dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu atau ekstrim lokal atau relatif, atau di seluruh domain dari fungsi, atau ekstrim global atau absolut. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita bertemu dengan masalah-masalah seperti seorang pengusaha tentunya ingin meminimumkan biaya produksi dan memaksimumkan laba. Masalah tersebut biasanya dirumuskan sebagai masalah menentukan nilai maksimum dan minimum suatu profit. Kalkulus menyediakan alat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Masalah interval tutup S adalah domain fungsi f dan memuat titik C. 1. Fc adalah nilai maksimum atau maximum value dari f pada S jika Fc lebih besar sama dengan dari Fx untuk di setiap x di S. Fc adalah nilai minimum atau minimum value dari f pada S jika Fc kurang dari sama dengan Fx untuk di setiap x di S. Fs adalah nilai ekstrim atau extreme value dari f pada S jika Fc merupakan salah satu dari nilai maksimum atau nilai minimum. Yang keempat, fungsi yang dimaksimumkan atau diminimumkan disebut fungsi objektif atau objective function. Teorema keberadaan nilai maksimum dan minimum. Jika f kontinu pada interval tertutup A, B, maka f mencapai nilai maksimum dan nilai minimum pada selang waktu tersebut. Pada teorema ini, f disyaratkan harus kontinu dan himpunan S harus berupa interval tertutup. Kemudian, titik di mana fungsi bernilai 0 dinamakan titik stasioner, sedangkan titik di mana fungsi tidak dapat diturunkan dinamakan titik singular, dan titik ujung selang yaitu titik stasioner dan titik singular dinamakan titik-titik kritis. Fungsi y sama dengan fx sama dengan 1/x. 1. Pada titik 0, hingga fungsi f tidak punya nilai maksimum dan nilai minimum. Yang kedua, pada titik 1,3, fungsi f punya nilai maksimum 3 dan nilai minimum 1/3. Yang ketiga, pada titik 1,3, fungsi f tidak punya nilai maksimum tapi punya nilai minimum 1/3. Baik, yaitu selanjutnya kita akan membahas tentang nilai ekstrim. Nilai ekstrim adalah nilai minimum dan maksimum dari suatu fungsi. Di mana terjadinya nilai ekstrim? Tempat terjadinya nilai ekstrim yaitu di titik-titik kritis. Terdapat 3 jenis titik kritis, yaitu yang pertama titik-titik ujung atau selang ujung. Titik-titik ujung biasanya ditemukan pada soal yang memberikan suatu fungsi, kemudian fungsi tersebut hanya didefinisikan pada selang tertentu. Misalnya yaitu di sini yaitu selang A, B. Yang kedua, titik stasioner. Titik stasioner adalah X sama dengan C, di mana nilai turunan pertama di titik X sama dengan C adalah 0, atau di sini kita tulis F aksen C sama dengan 0. Yang ketiga adalah titik singular. Titik singular adalah X sama dengan C, di mana F aksen C tidak ada. Maksudnya, di titik X sama dengan C, fungsi ini tidak memiliki turunan. Di sini saya sudah memberikan contoh-contoh grafik untuk titik-titik kritis. Nah, yang pertama yaitu gambar grafik untuk titik-titik ujung. Titik-titik ujung berada di A dan B, di mana di X sama dengan A ini tercapai nilai maksimum, dan di X sama dengan B tercapai nilai minimum. Yang kedua yaitu gambar kedua titik stasioner. Titik stasioner ini tercapai ketika nilai turunan pertama di titik tersebut sama dengan 0. Salah satu ciri dari titik stasioner yaitu garis singgung pada titik tersebut adalah mendatar. Di sini yaitu garis singgung yang pertama ini mendatar, dan ketiga mendatar. Nah, jadi ketiga titik ini adalah titik-titik stasioner. Yang gambar ketiga kemudian yaitu terdefinisi di sini titik-titik singular. Di sini terdapat kurva tajam. Kurva tajam ini menunjukkan bahwa di titik itu merupakan titik singular, jadi turunannya itu tidak ada. Yang kedua yaitu kita lihat di sini. Di titik ini kita bisa lihat bahwa limit kanan dan limit kirinya itu tidak sama. Akibatnya fungsinya ini tidak kontinu. Maka dari itu turunannya juga tidak ada. Baik, kita akan masuk ke contoh soal dan pembahasan. Soal yang pertama, tentukanlah titik-titik kritis serta nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x ditambah 1.
Kita cari yang pertama ujung selangnya. Di sini karena di soalnya tidak terdefinisi pada selang tertentu, maka ujung selangnya tidak ada. Yang kedua, titik stasioner. Seperti yang kita ketahui, titik stasioner itu terjadi di F aksen X sama dengan 0. Kita ketahui bahwa turunan dari X pangkat 3 min 3X tambah 1, yaitu di sini 3X kuadrat min 3. X sama dengan min 1, dan X sama dengan 1. Titik-titik kritis yaitu berarti ada di min 1,1. Selanjutnya yaitu kita cari nilai maksimum dan minimumnya. Fx sama dengan X pangkat 3 min 3X tambah 1, berarti di sini kita masukkan min 1, kita masukin ke sini, diperoleh bahwa F min 1 sama dengan 3. Dan masukkan lagi yang X sama dengan 1. Di sini F1 sama dengan min 1. Jadi kita peroleh di sini yaitu F min 1 sama dengan 3 adalah nilai maksimum, dan F1 sama dengan min 1 adalah nilai minimum. Contoh soal yang pertama. Suatu benda bergerak dengan lintasan ST sama dengan min 1/3 T kubik ditambah T kuadrat plus T. Maka kecepatan benda pada saat percepatan 0 adalah, nah karena percepatannya 0, maka A sama dengan 0. Langkah pertama yaitu menulis kecepatannya, yaitu Pt sama dengan X aksen T sama dengan min T kuadrat plus 2T plus 2. Lalu kita turunkan yaitu AT sama dengan V aksen T sama dengan min 2T per 2. Karena A sama dengan 0, maka min 2T plus 2 sama dengan 0. Lalu kita turunkan yaitu min 2T sama dengan min 2, sehingga T menjadi 1S. Nah, setelah diketahui bahwa T adalah 1S, yang ditanyakan adalah kecepatan, sehingga V sama dengan min 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 2 sama dengan min 1 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 3 meter per second. Contoh soal yang kedua. Peternak kasih mempunyai 100 meter kawat duri yang akan dipergunakan membuat 2 kandang identik yang berdampingan seperti diperlihatkan gambar di bawah. Berapa ukuran panjang dan lebar agar luas maksimum? Nah, andaikan X adalah lebar dan Y adalah panjang untuk semua keliling keduanya adalah meter. Karena tersedia 100 meter kawat, maka 3X plus 2Y sama dengan 100. 2Y sama dengan 100 min 3X. Y sama dengan 100 min 3X per 2. Y sama dengan 50 min 3 per 2X. Misalkan luas L sama dengan X dikali Y. X dikali 50 min 3 per 2X. Sama dengan 50X min 3 per 2X. Dan turunan L aksen sama dengan 0. L aksen sama dengan 50 min 3X. Jadi 50 min 3X sama dengan 0. 3X sama dengan 50, X sama dengan 50 per 3. Dan Y sama dengan 50 min 3 per 2X. Y sama dengan 50 min 3 per 2 dikali 50 per 3 sama dengan 25. Sehingga luas maksimum yang didapatkan adalah L dikali X kali Y sama dengan 50 per 3 dikali 25. Hasilnya adalah 416,67. Kita akan membahas contoh soal aplikasi turunan dan pembahasannya. Di sini ada soal, carilah nilai maksimal dari Fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 2 di titik 1,3. Pembahasannya adalah yang pertama kita harus cari tahu dulu titik kritisnya. Titik kritis itu didapat dari turunan dari si Fx. Jadi F aksen X sama dengan 9x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Untuk mempermudahnya, jadi kita bagi dengan 3. 9x kuadrat dibagi 3 hasilnya 3x kuadrat ditambah 6x dibagi 3 hasilnya 2x, 0 dibagi 3 hasilnya 0. Lanjut, x untuk lebih mudah, x dikali dengan 3x ditambah 2. Sama juga kan, seperti atasnya, sama dengan 0. Jadi, x sama dengan 0 atau x sama dengan minus 2 per 3. Jadi, titik kritisnya adalah minus 2 per 3, 0,1, 3. Jadi ada 4 ya titik kritisnya. Lanjut,
kita akan substitusi untuk mencari tahu nilai maksimal dan minimalnya. Kita substitusikan titik kritis ini ke fx. Kan fx-nya ini ya, 3x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 2. Sini ada f minus 2/3 sama dengan 3 dikali minus 2/3 pangkat 3 ditambah 3 kali minus 2/3 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Sama dengan minus 22/9. F0-nya 3 kali 0 pangkat 3 ditambah 3 kali 0 pangkat 2 dikurangi 2, hasilnya minus 2. Dan F1 sama dengan 3 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2 dikurangi 2, hasilnya adalah 4. Yang terakhir ada F3 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 3 ditambah 3 kali 3 pangkat 2 dikurangi 2, hasilnya 106. Oke, jadi kita udah tahu ya nilai maksimalnya itu adalah 106. Dicapai pada saat F3, sorry ini maksudnya F3 ya. Dan nilai minimalnya adalah minus 22/9 dicapai pada saat F itu berada di minus 2/3. Oke, baik. Selanjutnya ada soal mencari nilai minimum dan maksimum dari fungsi negatif 2x kubik ditambah 3x kuadrat pada selang negatif 1/2, selang tutup. Yang pertama, kita mencari ujung selangnya. Udah ada ya di sini negatif 1/2 dan 2, jadi X sama dengan negatif 1/2 dan X sama dengan 2. Setelah itu kita mencari titik stasioner. Turunan dari fungsinya sama dengan 0. Jadi kita turunkan ini dulu. 3 kali 2, 6. 2 kali 3, 6 juga. Jadi negatif 6x kuadrat ditambah 6x. Lalu kita sederhanakan menjadi x kuadrat min x sama dengan 0. Maaf, ini saya lupa tulis ya. Dengan cara dibagi negatif 6 agar koefisien x kuadratnya ini sama dengan 1 dan negatif. Setelah itu kita faktorkan ya menjadi seperti ini. Jadi x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Dari mana? Dari sini. X sama dengan x negatif 1 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Selanjutnya kita mencari titik singular. Tidak ada karena ini terdefinisi. Setelah itu kita substitusikan F ketika F sama dengan negatif 1/2. Hasilnya 1. Ketika F2 hasilnya negatif 4. Dan ketika F0 hasilnya 0. Ketika disubstitusikan pada fungsi ini ya. Selanjutnya, ketika F sama dengan 1, F1 hasilnya 1. Jadi, nilai minimumnya adalah negatif 4 dan nilai maksimumnya adalah 1. Sekian dari saya. 5. Itu harusnya soalnya 2 dikurangi 5x ya. Kita jawab menggunakan turunan yang menggunakan definisi. Jadi limit H menuju 0 yaitu 2 buka kurung X tambah H tutup kurung min 5 dikurang buka kurung 2X min 5 tutup kurung per H. Nah, selanjutnya limit H menuju 0 ini, jadi si 2-nya ini dikalikan yang ke dalam kurung.
kan itu di dalam kurung ada X plus H, jadi si 2-nya ini dikalikan ke X plus H. 2 dikali X sama dengan 2X, 2 dikali H sama dengan 2H. Untuk yang min 5-nya ini tetap ya, karena dia berdiri sendiri. Nah, setelah min 5 itu ada min kan. Nah, si minnya itu dikalikan ke 2X dan min 5. Min dikali 2X harusnya min 2X tambah min kali min 5 harusnya plus 5X. Itu ada kesalahan ya. Per H. Nah, itu kita itu harusnya 2X ya. Salah. Jadi setelah itu yang sama karena mempunyai persamaan kita coret saja. Contohnya kayak 5 sama 5 ini kita coret. Terus 2X sama 2X ini kita coret. Jadi sisa tinggal limit H menuju 0 ini tinggal 2H per H. Nah, H-nya kita coret nih. Karena untuk menghilangkan yang di penyebutnya ini. Jadi hanya sama-sama kita coret. Jadi sisalah 2. Jadi limit H menuju 0 itu sama dengan 2. Jadi hasilnya ada 2. Sekarang